Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya sudah sedikit mengulas mengenai software GIS yang berbayar dan software GIS yang gratis. Pada video kali ini, saya akan mengulas mengenai jenis data yang digunakan pada GIS. Jika melihat pada sumbernya atau pada beberapa referensi, ini saya ambil dari blog yang menurut saya bisa menggambarkan dari yang akan saya jelaskan. Jadi jika kita bredel atau kita pisah, maka kita akan mendapatkan contoh. Ini ada data vegetasi, ada data bangunan, dan ada street data atau data info jalan. Nah, jadi sistem informasi geografis ini cara kerja datanya yaitu seperti sistem layer. Jadi satu layer itu dia memuat satu informasi fitur yang khusus atau tematik. Oke. Tematiknya itu apa saja? Jadi ada dua data, yaitu data spasial itu dalam bentuk layer vektor dan layer raster. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan data vektor. Nah, data vektor merupakan data yang memiliki tiga fitur, terdiri dari titik, garis, dan jika ditutup akan menjadi poligon. Seperti pada gambar, data layer titik itu merupakan data layer yang memuat informasi nilai X dan Y dan biasanya Z, atau data bisa ketinggian untuk Z-nya atau kedalaman. Jadi contoh dari data XY adalah data pengukuran GPS. Nah, di data pengukuran GPS itu katakan kita mengukur masjid. Di situ kita nanti mendapatkan nilai koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z atau elevasi saat pengukuran menggunakan GPS itu. Itu adalah layer vektor point atau layer titik. Apabila dari layer titik-titik itu kita sambungkan dengan sebuah garis, maka layer vektor itu akan membentuk layer vektor garis. Umumnya layer vektor garis ini digunakan untuk memodelkan contohnya jalan, jaringan sungai. Kemudian bisa juga kadang kontur. Nah, itu contohnya. Kemudian apabila garis-garis tadi kita tutup, kita sambungkan menjadi satu, maka data itu akan menjadi poligon. Nah, poligon ini mencontohkan seperti kawasan area atau wilayah sebuah cakupan kewilayahan, atau istilahnya sesuatu yang memodelkan bersifat kewilayahan. Contoh wilayah kehutanan, berapa luasnya. Kemudian wilayah pemukiman. Nah, itu menggunakan poligon. Kemudian kita akan masuk kepada data raster. Nah, data raster itu merupakan data yang dibangunnya basis datanya itu menggunakan pixel size atau ukuran size dari resolusi. Nah,
Ini contohnya. Jadi saya akan menganalogikan. Di sini ada resolusi 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter. Contoh, saya memotret menggunakan kamera yang 20 megapiksel. Kemudian dengan kamera 20 megapiksel saya bisa mendapatkan resolusi satu selnya, satu resolusinya itu hingga 1 meter. Kemudian saya melakukan pemotretan dengan kamera yang hanya punya resolusi 2 megapiksel, sehingga resolusi yang dihasilkan hanya 8 meter. Oke, ini dianalogikan dengan bagaimana resolusi itu dibangun dan bagaimana resolusi itu mempengaruhi dari tingkat kejernihan data atau tingkat kualitas data. Jadi semakin tinggi nilai resolusi ini, istilahnya kalau kita kebalik ya, ukuran cell size itu semakin kecil, maka kita bilang itu adalah resolusi yang tinggi. Sedangkan untuk cell size atau ukuran dari selnya itu besar, maka kita sebut resolusi rendah. Nah, kenapa begitu? Karena pada cell size yang kecil, anggaplah ini 1 meter, itu dia bisa merepresentasikan data itu lebih bagus, lebih terlihat, lebih nampak. Sedangkan dengan resolusi yang 4 meter itu tidak bisa menjelaskan data itu secara detail, jadi gambarnya kabur. Contoh dengan luas. Jika menggunakan poligon yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ketika kita menggunakan data poligon, kita mendapatkan luas yang mendekati sebenarnya 71 meter persegi. Kemudian kita menggunakan data raster dengan resolusi 1 meter, itu ketemunya 73 meter persegi. Untuk 2 meter 72, untuk 4 meter 80 meter persegi. Jadi secara prinsip semakin kecil nilai size pixelnya, semakin banyak atau semakin bagus kualitas data itu bisa ditampilkan. Tapi ada plus minusnya. Plusnya adalah satu, gambar yang ditampilkan jelas. Yang kedua, akurasinya mendekati. Tapi kekurangannya, kita kalau menggunakan resolusi yang sangat tinggi membutuhkan piranti yang kemampuannya tinggi dan juga datanya lebih besar. Contohnya saya tadi motret pakai HP yang 20 megapiksel. 20 megapiksel data yang dihasilkan adalah 1 megabyte. Contohnya. Kemudian saya memotret dengan kamera 2 megapiksel. Saya dapatnya 50 kilobyte. Nah, 50 kilobyte dan 1 megabyte ini tentu saja apabila kita buka di piranti yang standar, tentu akan lebih cepat yang 50 kilobyte. Nah, dibanding dengan yang 1 megabyte. Sehingga ketika kita melakukan pengolahan atau kita melakukan operasi menggunakan data yang resolusinya tinggi, ya kita memerlukan data yang atau memerlukan piranti yang tinggi juga, yang mumpuni. Oke, selanjutnya
ketika kita sudah berbicara masalah resolusi, maka urusannya adalah skala. Di gambar ditampilkan ada data dengan sama-sama memiliki cell size 61 cm, tapi dengan skala yang berbeda penggunaannya. Jadi pada gambar yang sebelah kiri pada skala 1:50.000 dengan cell size 60 cm itu masih bisa mewakili situasi yang ada di model. Kita masih bisa melihat bangunan gedung, kita masih bisa memisahkan antara laut dan daratan, kita masih bisa memisahkan kawasan perkotaan atau gedung dan kawasan yang vegetasi, itu masih bisa. Tetapi yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ketika kita melakukan scaling atau melakukan zoom pada skala yang lebih besar di 1:2500, tapi cell size-nya tidak kita rubah, maka yang kita dapatkan hanyalah gambar blur saja. Seperti pada gambar yang di skala 1:2500, itu yang kita lihat hanya jalan, kemudian kendaraan itu sudah tidak begitu jelas, kemudian kawasan-kawasan seperti taman, seperti trotoar itu sudah tidak begitu nampak dengan baik. Sehingga apabila kita ingin menggunakan ukuran pixel itu, kita juga harus memperhatikan skala berapa yang harus kita kerjakan. Contohlah, saya mau membuat peta dengan data raster dengan skala 1:500, tapi cell size saya atau ukuran pixel saya itu hanya 1 meter. Tentu saja itu tidak cocok. Kenapa? Karena antara skala dengan ukuran resolusi itu tidak kontinu atau tidak terkoneksi. Akhirnya memaksakan data itu harus di zoom sesuai dengan skala yang saya inginkan. Akhirnya apa? Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Terkecuali kalau saya menggunakan cell size yang lebih kecil nilainya. Contohnya saya menggunakan cell size 10 cm atau 5 cm per pixel dengan skala 1:500, ya itu masih bisa diterima, masih bisa nampak, masih bisa jelas. Seperti itu. Dan ini saya ada contoh dari data vektor dan data raster. Jadi di sini saya memiliki data point. Ini saya uncheck dulu. Saya punya data point. Data point ini menginterpretasikan titik dari bendung. Jadi data titik saya ini mewakili dari data bendung. Kita cek infonya. Nah, di sini kita mendapatkan klik koordinat, kemudian koordinat X dan koordinat Y. Nah, ini untuk data point. Kemudian untuk data vektor garis, ini saya mewakilkan atau memodelkannya dengan data sungai atau data jaringan sungai. Jadi data jaringan sungai ini adalah data yang diwakilkan oleh data vektor garis. Kemudian untuk poligon, sebelumnya saya coba klik dulu.
Oke, kita cek. Nah, di sini saya mendapatkan informasi dari koordinat atau informasi beberapa muatan. Ketika saya pilih information, dia akan muncul seperti ini. Dan yang ini otomatis. Kalau yang ini itu data yang disusun dari saat penyusunan databases. Kalau ini data existing ketika saya melakukan klik di dalam aplikasi. Jadi yang muncul koordinat, diklik, kemudian close vertex, titik yang ditutup, XY-nya, kemudian close vertex Z-nya, dan segala macam. Ada interpolasi Z-nya, kemudian ada panjangnya juga, ini dalam bentuk kartesian, kemudian ada panjang dalam bentuk elipsoid. Jadi jika kita ingin mengetahui panjang, kita ingin mengetahui jarak, itu kita memanfaatkan layer garis. Selanjutnya kita menggunakan poligon batas kecamatan. Jadi layer poligon ini saya gunakan untuk memodelkan secara virtual itu batas kecamatan. Kita klik dulu. Nah, di sini kita mendapatkan informasi mengenai area. Di sini ada muncul area secara kartesian dan elipsoid. Ada perimeter yang secara kartesian dan elipsoid juga. Jadi dengan menggunakan masing-masing data dan fungsinya, kita bisa mendapatkan informasi yang berbeda. Contohnya, kita mau pesan ayam goreng, atau kita mau menuju warung menggunakan Google Maps. Yang pertama kita lakukan tentu saja adalah yang pertama kita masukkan titik lokasi kita. Yang kedua, titik lokasi tujuan yang akan kita tuju. Setelah itu kita klik direction atau kita klik rutenya. Nah, ketika kita melakukan operasional itu, nanti Google akan menunjukkan jarak dan estimasi waktu tempuh yang kita butuhkan untuk menuju ke lokasi dengan rute yang dia tentukan. Nah, itu merupakan salah satu contoh implementasi bagaimana data itu tersusun untuk mendapatkan suatu informasi. Jadi ketika kita membuat poin, tujuan dan pemberangkatan, kemudian keluar garis, dianalisa dengan Google secara rute, secara traffic, kemudian nanti dia melakukan informasi berupa berapa jauh dan berapa lama waktu estimasi jarak tempuhnya. Itu untuk data vektor jika kita menggunakan contoh di Google. Selanjutnya saya menggunakan contoh data raster, itu data elevasi. Nah, kebetulan data elevasi ini saya gunakan untuk merepresentasikan ketinggian di dalam suatu wilayah. Nah, data raster ini seperti yang saya sudah jelaskan barusan, dia diwakilkan datanya dengan cara pixel atau by pixel size. Nah, ini bisa dilihat dia ketika kita zoom, kita melihat kotak-kotak yang tersusun rapi dengan warna yang berbeda-beda. Setiap warna ini memiliki muatan data yang berbeda. Contohnya di gambar yang kuning, dia berisikan informasi di ketinggian 258. Tapi untuk data yang biru itu bernilai, ini seharusnya 0, bukan -4 ya, ini harusnya 0. Kemudian untuk daerah yang tinggi itu diinterpretasikan dengan warna merah.
Nah, ini jadi setiap pixel itu dia membawa data dirinya atau mewakilkan data yang ada di lapangan, kemudian dibuat dalam bentuk raster atau bentuk pixel size. Coba kita zoom. Nah, data vektor yang saya klik ini atau data kecamatan ini, dia tidak akan mengalami reduksi meskipun saya zoom sampai di skala 1:23:11 1 pun dia tidak berubah. Tapi ketika raster saya zoom, nah ini udah kelihatan ada reduksi. Nah, ini yang terlihat. Nah, ini ada perubahan warna, degradasi warna. Jadi dari hijau ke orange. Sekarang coba saya ukur satu kotaknya ini berapa resolusinya. Saya klik. Di sini muncul 30,9 meter. Jadi nilai cell size resolusi kita yang saya miliki ini adalah untuk data topografi ini atau data DEM ini beresolusi 30 meter untuk satu cell size-nya. Jadi satu kotak cell size ini mewakili 30 meter di lapangan. Jadi seumpamanya ini kita copot dari gambar, kemudian kita taruh di lapangan. Ya mungkin lapangan bola mungkin ya. Jadi selapangan bola itu diwakili satu kotak atau satu cell size ini saja. Kemudian apalagi selain data topografi? Nah, bisa data citra satelit. Seperti contoh ini. Data citra satelit, bisa data kalau data citra satelit kita lakukan pengolahan, kita bisa untuk seperti analisa NDVI, kehijauan, kemudian land surface temperatur atau temperatur suhu udara di kawasan tersebut, atau tata guna lahan, atau banyak, karena kanal dari citra satelit itu sendiri juga cakupannya juga luas. Jadi kita bisa banyak memainkan produknya. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.